Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 di sini kami akan melakukan post-test pembuatan IP admixture. Baik, sebelum mulai post-test kali ini, saya akan mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Apoteker Nur Hidayati Harun sebagai dosen pengampu dari mata kuliah ini. Dan terima kasih juga kepada laboran yaitu Ibu Ashifa yang telah memandu kita saat praktikum. Baik, mari kita mulai post-test dari pembuatan IP admixture. Untuk prosesnya sendiri, di sini kami akan memaparkan baik dari hasil dan juga pembahasan. Sebelumnya ini adalah anggota dari kelompok 4, ada Adam Latif, Anissa Rahmawati, saya sendiri Ernawati Kurniasi, Handi Supriyadi, Reza Husnu, Sapira Kalista, Sulistiani, dan Tiara Karisma. Dimulai dari pendahuluan, yaitu ada dasar teori dan juga tujuan. Untuk tujuan dari praktikum sendiri yaitu mahasiswa dapat membuat dan menguji kualitas sediaan IP admixture. Intravena atau IV admixture merupakan proses pencampuran obat-obat injeksi IP dari serbuk menjadi larutan ataupun pengenceran larutan injeksi IP ke dalam larutan IP steril untuk menghasilkan sediaan yang siap diberikan secara intravena. Tujuannya adalah untuk meminimalkan resiko kontaminasi terhadap sediaan atau jaminan sterilitas. Untuk menjamin mutu dan kualitas, yaitu pengkajian apoteker terhadap dosis, kompatibilitas, dan stabilitas, cost efektif dan meningkatkan keamanan dengan larutan yang telah terstandarisasi. Contoh sediaan IV admixture adalah Prostin injeksi, Pregnyl injeksi, dan Ovidrel injeksi. Pelaksanaan IP admixture dilakukan di ruang aseptis dengan persyaratan ruang aseptis. Selanjutnya adalah lanjutan dari dasar teori. Sediaan IP admixture seringkali dibutuhkan terutama di rumah sakit karena memiliki beberapa keuntungan. Yang pertama, larutan infus yang digunakan sebagai pelarut bahan obat yang ditambahkan ke dalamnya juga berfungsi sebagai penjaga keseimbangan cairan tubuh. Kedua, obat yang terkandung dalamnya diharapkan dapat mempertahankan kadar terapi obat di dalam plasma. Yang ketiga, sebagai langkah alternatif dalam pemberian multiple drug therapy. Nah, adapun kerugian dari IV admixture yaitu memungkinkan timbulnya interaksi in vitro dan tercemarnya sediaan IP admixture oleh mikroorganisme apabila pencampuran dilakukan secara sembarangan dan tidak aseptis. Selanjutnya ada alat dan bahan. Untuk alat yang digunakan adalah laminar L plow cabinet, glassware, needle, syringe ukuran 10 ml, larutan dextrose. Dan bahannya itu adalah larutan dextrose dan juga larutan injeksi aminopilin. Selanjutnya yaitu prosedur kerja. Disiapkan ruangan steril dengan laminar air flow hood atau semua pekerjaan penyiapan IP admixture dilakukan di dalam LAF. Selanjutnya ambil satu spuit steril, usap bagian kemasan spuit dengan alkohol 70%, buka kemasan di dalam LAF. Kemasan yang terbuka diletakkan pada daerah kerja dengan bagian yang terbuka diarahkan ke alat LAF. Selanjutnya, ambil aminofilin ampul dan bersihkan ampul dengan alkohol 70%. Ketokkan bagian atas ampul agar cairan di ujung ampul turun. Selanjutnya, ambil spuit, buka penutup jarumnya dan letakkan di atas meja dengan bagian yang terbuka menghadap HEPA filter. Lalu ukur volume dengan seksama sesuai yang dibutuhkan. Jika terdapat kelebihan, volume dapat dikembalikan pada ampulnya. Lalu pasang kembali tutup jarum dan pindahkan obat dari jarum spuit ke dalam wadah larutan infus. Lalu setelah itu berikan label pada sediaan produk IP admixture. Untuk selanjutnya yaitu ada tabel karakteristik dari obat yang digunakan. Untuk nama obatnya sendiri ada aminopilin, rutenya yaitu secara intravena atau IP. Keterangan, ada hal yang harus diperhatikan berdasarkan Daftar Obat Esensial Nasional atau KODENI pada tahun 2013. Aminopilin termasuk dalam salah satu terapi yang digunakan pada saat terjadinya eksaserbasi asma. Aminopilin merupakan suatu bronkadilator yang dapat digunakan untuk pengobatan serangan asma. Aminopilin obat dengan rentang terapi sempit yang memiliki resiko tinggi terhadap kejadian adverse drug reaction atau ADR atau reaksi obat yang tidak dikehendaki pada dosis normal. Pun kecepatan pemberian obat, pemberian aminopilin intravena terjadi melalui dua metode. Pertama, loading dose diberikan untuk mencapai konsentrasi yang cukup secara cepat. Infus pemeliharaan yaitu 10-15 mikrogram per mili. Adapun di sini tabel hasil uji. Yang pertama ada uji kebocoran dengan hasil tidak terjadi kebocoran. Yang kedua uji sterilisasi yaitu terjadi pertumbuhan mikroorganisme.
Yang ketiga ada uji pH dengan data 1-3 ini menunjukkan 7 dan rata-rata juga 7. Selanjutnya uji pirogen, suhu awal 37,3 derajat Celcius dan larutan yang diberikan yaitu 4,08 mili. Untuk suhu kedua setelah pemberian secara 30 menit diukur dan hasilnya 37,8 derajat Celcius. Dan di sini dapat dikatakan tidak ada kenaikan atau kenaikan tidak melebihi 0,50 derajat Celcius. Yang kelima ada uji kejernihan dan warna. Untuk hasilnya warna bening dan jernih dan bentuknya cair. Adapun tabel ketepatan label untuk nama pasien, ruang perawatan pasien, komposisi produk, nomor batch, tanggal pembuatan, tanggal kadaluarsa, cara penyimpanan, keterangan perhatian khusus terdapat di dalam label. Selanjutnya yaitu pembahasan. Pada praktikum pembuatan sediaan IP admixtur mencampurkan obat steril ke dalam larutan intravena steril. Bahan obat yang dicampurkan yaitu aminopilin sebanyak 10 ml, berfungsi sebagai pengobatan untuk sesak napas atau bisa juga untuk penyakit paru lainnya. Dan dicampurkan dengan larutan dextrose 5%. Untuk uji yang dilakukan yaitu uji kebocoran, dapat dikatakan memenuhi standar, uji pH juga memenuhi standar, dan uji pirogen memenuhi standar, lalu uji sterilisasi tidak memenuhi standar karena terdapat pertumbuhan mikroorganisme di dalam sediaan selama 14 hari. Dan hal ini dapat dikarenakan kurangnya sterilisasi pada saat pembuatan. Dan selanjutnya ada uji kejernihan dan warna dan dapat dikatakan pula memenuhi standar. Selanjutnya kesimpulan. Sediaan pemberian IP admixtur yaitu proses pencampuran obat steril dengan larutan intravena steril untuk penggunaan pada intravena. Yang kedua, bahan obat yang dicampurkan yaitu obat aminopilin. Yang ketiga, evaluasi standar uji yang dilakukan pada pembuatan sediaan IP admixtur yaitu uji kebocoran, uji pH, pirogen, uji sterilisasi, dan uji kejernihan dan warna. Baik, sekian presentasi post-test dari kelompok 4. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat untuk semua yang telah menyaksikan. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.